Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khitbatul mar'ati wastiqaqul mahri. Khitbahnya perempuan dan hak mahar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimau law annakum satadhkurunahunna walakin la tu'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musii'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pembelian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pembelian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jika kamu mencarikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istri itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikat nikah. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu merupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Al-ahkamu syar'iyyah. Al-hukmul awalu ma huwa hukmu khitbati nisa. An-nisa'u fi hukmil khitbati ala salasati aqsamin. Ahaduha allati tajuzu khitbatuha ta'idan wa tasrihan. Wa hiya allati laysat fi ismati ahadin min al-azwaj wa laysat fil iddati li'annahu lamma jaza nikahuha jazat khitbatuha. Hukum yang pertama, apa hukumnya mengkhitbah wanita? Wanita itu dalam hukum khitbah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, boleh mengkhitbahnya secara sindiran dan terang-terangan, yakni wanita tidak dalam tali pernikahan dan tidak dalam masa iddah, karena sesungguhnya ketika boleh menikahinya maka boleh mengkhitbahnya. Ats-tsani allati la tajuzu khitbatuha la tasrihan wa la ta'ridan wa hiya allati fi ismati zawjiyati fa inna khitbataha wa hiya fi ismati akharin ifsadun lil alaqati zawjiyati wa huwa haramun wa kadzalika hukmul mutallaqati raj'iyan fa inna fi hukmil manquhati. Yang kedua, tidak boleh mengkhitbahnya tidak secara terang-terangan dan tidak secara sindiran, yaitu wanita yang dalam tali pernikahan. Sesungguhnya mengkhitbah wanita dalam penjagaan yang lain itu merusak hubungan pernikahan dan itu haram. Begitu juga hukumnya perempuan yang ditalak raj'i. Sesungguhnya perempuan yang ditalak raj'i itu masih dalam hukum pernikahan. As-salisu allati tajuzu khitbatuha ta'ridan la tasrihan wa hiya al-mutadatu fil wafati wa hiya allati asyarat ilayha ayatul kalimatu wa la junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa wa mithluha al-mutadatul ba'inul mutallaqatu salasan fa yajuzu at-ta'ridu laha duna tasrihi. Yang ketiga, boleh mengkhitbahnya secara sindiran bukan secara terang-terangan, yakni perempuan dalam masa iddah wafat. Al-ayatul kalimah memberi isyarat wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa. Dan contoh lain yaitu wanita yang iddah ba'in, yakni yang ditalak 3 kali, maka boleh secara sindiran baginya bukan secara terang-terangan.
Wa dalilu ala hurmati tasrihi ma qalahu Syafi'i rahimahullah lamma khususa ta'ridu bi'atamil junahi wajib yakuna tasrihu fi khilafihi wa hadha al-istidlalu dalla alaihi mukhalafati. Dalil atas kemuliaan secara terang-terangan yaitu dawuhnya Imam Syafi'i rahimahullah, ketika ditentukan singgiran dengan tanpa dosa maka wajib adanya terang-terangan dengan perselisihan. Ini kesimpulan yang menunjukkan perselisihan yang mudah dimengerti. Al-hukmu tsani hal an-nikahu fil iddati sahihun am fasidun. Haramallahu an-nikaha fil iddati wa aujaba tarabbusu ala zawjati sawun kana dzalika fi iddati talaqi aw fi Waqad dalatil ayatu wa hiya qawluhu ta'ala wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalah ala tahrimil aqdi ala mu'tadati wa tafaqal ulama'u ala annal aqda fasidun wa yajibu fasuhu linahillahi anhu. Hukum yang kedua, apakah nikah dalam masa iddah itu sah atau tidak, sah atau rusak? Allah telah mengharamkan nikah dalam masa iddah dan mewajibkan menunggu. Begitu juga iddah dalam masa iddah tolak atau iddah wafat. Dan ada ayat yang telah menunjukkan, yaitu firman Allah Ta'ala wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah, atas haramnya akad bagi wanita yang iddah. Dan ulama bersepakat sesungguhnya akad itu rusak dan wajib membatalkannya karena Allah melarangnya. Al-hukmu salisu ma huwa hukmul mutalaqatu qabla dukhul wadahatil ayatul kalimatu akamul mutalaqati wa dzikrat anwa'uhunna wa hunna kattali. Awalan mutalaqatun madkhulul laha musamma laha al-mahru. Saniyan mutalaqatun ghairu madkhulin biha wala musamma laha al-mahru. Salisan mutalaqatun ghairu madkhulin biha wa qad furida laha al-mahru. Rabi'an mutalaqatun madkhulun biha wa ghairu mafrudin laha al-mahru. Ayatul Kalimah telah menjelaskan beberapa hukumnya wanita yang ditalak dan telah menyebutkan beberapa macamnya. Dan macam-macamnya sebagai berikut. Yang pertama, wanita yang ditalak sudah didukhul dan disebutkan mahar baginya. Yang kedua, wanita yang ditalak belum didukhul dan tidak disebutkan mahar baginya. Yang ketiga, wanita yang ditalak belum didukhul dan sudah ditentukan mahar baginya. Yang keempat, wanita yang ditalak yang sudah didukhul dan tanpa ditentukan mahar baginya. Fal-ula dzakarallahu ta'ala hukmaha qabla hadhil ayati iddatuha salah satu qur'in wala yustaratu min syai'un min al-mahri wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru' wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'a. Yang pertama, Allah telah menyebutkan hukumnya sebelum ayat ini, iddahnya 3 kali persucian dan tidak meminta kembali sedikit pun mahar darinya. Itu wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru' dan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'a. Wasaniyatu dzakarallahu ta'ala hukmaha fi hadhil ayati laisa laha mahrun walaha al-mut'atu bil ma'rufi liqaulihi ta'ala la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidatan wa mat'uhun al-ayah kama anna hadhihi laisa 'alaiha iddatan bittifaqin liqaulihi ta'ala fi suratil ahzabi thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Yang kedua, Allah telah menyebutkan hukumnya dalam ayat ini tidak ada mahar baginya dan baginya pembelian dengan pembeli dan baginya mut'ah dengan yang patut. Karena firman Allah, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidatan wa mat'uhun al-ayah. Dan ini tidak ada iddah baginya. Karena firman Allah yang mengelilingi dalam surat Al-Ahzab, "Tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha." Pasal 1 dzakarahu ta'ala ba'da hadhil ayati laha nisful mahri wa la iddatan 'alaiha aidan liqoulihi ta'ala wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum. Yang ketiga,
Allah telah menyebutkan setelah ayat ini baginya setengah mahar dan tidak ada iddah baginya juga karena firman Allah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Wa rabi'atu dzakarallahu ta'ala fi suratin nisa'i biqoulihi famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun an-nisa fahadhihi yajibu laha mahrul mithli. Qala ar-Raziyu wa yadullu alaihi aidan al-qiyasul jaliyu fa innal ummata mujma'atun ala anna mautu'ata bi syubhatin laha mahrul misli fa mautu'atu bi nikahin sahihin aula bi hadhil hukmi. Yang keempat, Allah telah menyebutkan dalam surat An-Nisa yaitu famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun, ini wajib baginya mahar misil. Imam Al-Zi berkata, Al-Qiyasul Jali juga menunjukkan sesungguhnya ulama bersepakat wanita yang wati dengan syubhat baginya untuknya mahar misil, dan wanita yang wati dengan nikah yang sah itu lebih utama dalam hukum ini. Al-hukmur rabi'u hal al-mut'atu wajibatun likulli mutalaqatin dalla qawluhu ta'ala wa matti'uhunna 'ala musii'in qadaruhu wa 'ala muqtirih qadaruhu 'ala wujubil mut'ati lil mutalaqati qabla masisi wa qabla al-fardi wa qad talafa al-fuqaha 'ala mut'at halil mut'atu wajibatun likulli mutalaqatin. Hukum yang keempat, apakah mut'ah itu wajib untuk setiap wanita yang ditalak? Firman Allah menunjukkan wa matti'uhunna 'ala musii'in qadaruhu wa 'ala muqtirih qadaruhu, atas wajibnya mut'ah untuk wanita yang ditalak sebelum dijima dan sebelum ditentukan maharnya. Dan ulama fuqaha berselisih pendapat apakah mut'ah itu wajib untuk wanita yang ditalak. Fadhahaba al-Hasanul Basriyu ila annaha wajibatun likulli mutalaqatin lil umumi fi qoulihi ta'ala walil mutalaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Hasan Basri berpendapat sesungguhnya mut'ah itu wajib untuk wanita yang ditalak karena umumnya dalam firman Allah Ta'ala walil mutalaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Wa qala Malikun innaha mustahabbatun lil jami'i wa laysat wajibatan liqoulihi ta'ala haqqan 'alal muttaqin wa haqqan 'alal muslimin walau kanat wajibatan li atlaqiha 'ala khalqi ajma'in. Imam Malik berkata, sungguhnya mut'ah itu disunahkan bagi semuanya dan tidak ada kewajiban. Mana firman Allah, haqqan 'alal muttaqin wa haqqan 'alal muslimin. Wa dhahaba al-jumhuru al-hanafiyatu wa syafi'iyatu wal hanabilatu ila annaha wajibatun lil mutalaqati allati lam yufarrad laha mahrun wa ammal lati farada laha mahrun fatakunu al-mut'atu laha mustahabatan wa hadha marwiyun ani bani Umar wa bani Abbasin wa aliin wa ghairihim. Ulama jumhur Hanafi, Syafi'i, Hambali berpendapat sungguhnya mut'ah itu wajib untuk wanita yang ditalak dan tidak ditentukan mahar baginya. Adapun yang ditentukan mahar baginya maka mut'ah baginya sunnah. Ini riwayat dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ali dan selainnya. Al-hukmul khamisu ma makna mut'atu wa ma huwa miqdaruha. Al-mut'atu ma yadfa'uhu zawju min malin aw kiswatin aw mata'in li zawjatihi al-mutalaqati aunan laha wa ikraman wa daf'an li wasyati allati waqa'a 'alaiha wa taqdiruha mufawwidun ila al-ijtihadi. Hukum yang kelima, apa makna mut'ah dan berapa ukurannya? Mut'ah yaitu pemberian suami berupa harta, pakaian atau harta benda untuk istrinya yang ditalak karena menolongnya dan memuliakan, dan karena menolak adanya kesusahan karena tolak yang terjadi olehnya. Dan ukurannya mut'ah yaitu ikut pada ijtihad. Qala Malikun laisa lil mut'ati indana haddun ma'rufun fi qaliliha wala katsiriha. Wa qala Syafi'iyyu al mustahabu 'ala musii khatimun wa 'ala mutawassiti salatuna dirhaman wa 'ala muqtirin muqni'atun. Wa qala Abu Hanifah aqalluha dar'un wa khimarun wa milhafatun wa la tuzatu 'ala nisfil mahri. Imam Malik berkata tidak ada batasan
yang patut untuk mut'ah menurut kita dalam sedikitnya dan tidak dalam banyaknya. Imam Syafi'i berkata, disunahkan bagi orang yang mampu disunahkan bagi orang yang mampu, yaitu berupa pelayan, dan bagi orang yang bercukup yang sedang-sedang 30 dirham, dan bagi orang miskin itu yang mencukupi. Waqala Abu Hanifata aqluha dar'un kimarun wa milhafatun wa la tuzadu ala nisfil mahri. Imam Abu Hanifah berkata, paling sedikitnya mut'ah yaitu jubah, kerudung, selimut, dan tidak ditambahkan setengah mahar. Waqala amata ya dar'un kimarun bi qadri ma tujzi'u fihi sholatu wa naqala anhu qala ya bi qadarin yusaru zauja wa isaruhu ala musi'i qadaruhu wa ala muqtir qadaruhu. Imam Ahmad berkata, mut'ah itu jubah, kerudung sekira cukup untuk digunakan sholat. Dan Imam Ahmad menukilnya mut'ah dengan ukuran yang menurut kemampuan suami dan kesulitannya. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.